Halo, selamat datang kembali di tutorial saya. Kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya mengenai login activity. Jadi, kalau kita lihat di aplikasi Jakarta Notebook, ketika kita klik akun, karena kita belum login, dia akan mengarah ke login activity. Jadi kita akan buat itu sekarang. Kita kemarin sudah membuat formnya, sekarang kita langsung aja masuk ke main activity. Di main activity ini kita akan modifikasi pada bagian navigation akun. Jadi ketika kita klik bagian akun, dia akan milih apakah dia memanggil fragment akun atau mengarah ke login activity. Jadi pertama kita butuh sebuah validasi boolean false atau true, kita sudah masuk atau belum. Jadi private file status login. Oke. Terus pada bagian sini kita buat permisalan, jika status login true, maka kita akan lanjut ke kita akan memanggil fragment akunnya. Kita mengarah ke fragment akun, tapi ketika dia belum login, maka dia akan mengarah ke kita panggil start activity intent this login activity. Jadi ketika statusnya sudah login, dia akan mengarah ke akun fragment. Ketika belum login, statusnya false, maka dia akan mengarah ke login activity. Oke, coba kita run dulu. Kita lihat hasilnya. Oke, ini coba kita klik. Karena kita belum login, kita klik dan force close. Ntar kita lihat kenapa force close. Statusnya, kita belum mendeklarasikan activity login kita ke manifest. Kita buka manifest dulu. Kita copy aja dari baru ini. Kita taruh di bawahnya main activity. Di sini kita ganti login. Jadi setiap activity yang kita buat, kita harus mendaftarkannya di sini. Gitu. Oke, coba kita run ulang. Oke, coba kita klik lagi akun. Nah, kosong. Di sini sebenarnya kita sudah mengarah ke login activity. Sebentar kita lihat bagian login activity-nya. Nah, ini kita untuk set layout-nya di login activity, kita masih menggunakan activity baru, kita ganti login. Nah, kita run ulang, maaf, lupa. Oke, kita coba sekali lagi, kita klik akun. Nah, dia mengarah ke login activity karena kita belum login. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah login? Nah, masalahnya muncul di sini. Jadi di sini kita kan deklarasinya ini ada di main activity. Jadi ketika kita pindah dari activity lain, status ini pasti akan kembali lagi ke defaultnya false walaupun kita sudah set dia sebagai true. Jadi yang kita butuhkan adalah database di dalam activity, di dalam aplikasi kita. Dan untuk database-nya sendiri kita menggunakan yang namanya search preference. Jadi pertama, jadi kita buat dulu di sini package helper. Terserah mau kasih nama apa. Ini saya kasih nama helper. Terus di dalamnya kita buat kelas baru. Jangan lupa ini kita ganti kelas. Kita kasih nama search. Udah gini aja. Oke, setelah itu kita buat constructor-nya, kita kasih value activity. Nah, ini. Setelah itu kita init
kita kasih inisialisasinya. Oh ya, di luarnya kita buat variabel baru, string, val string, nggak usah string, langsung aja my ref sama dengan main ref. Udah gini, ini terserah mau kasih nama apa aja terserah, tidak ada masalah. Ini juga isinya juga apa aja terserah, tidak ada masalah. Ini hanya penamaan saja. Setelah itu kita buat variabel lagi, sp, kita kasih nama sp aja. Dia sebagai shared preference. Nah, yang ini shared preference. Terus kita kasih value shared preference-nya ini sp sama dengan, kita panggil activity-nya, kita get shared preference. Nah, kalau di sini lihat dia minta parameternya itu berupa string. Kita ambil string ini my preference. Terus parameter yang kedua kita masukkan context dot private. Bukan private. Nah, seperti ini sudah. Setelah itu kita membuat function namanya set status login. Jadi di sini kita akan, sebentar kita coba, kita masukkan aja sp dot edit dot put boolean. Nilainya apa? Nilainya kita ambil, kita buat variabel baru lagi, val status login atau login gitu aja. Login sama dengan isinya login. Terus di sini kita masukkan parameter pertama login. Setelah itu parameter kedua apa? Adalah nilai true atau false. Kita mau masukkan dia login atau tidak. Kita masukkan ke dalam sini. Status gitu aja. Ini variabel boolean. Nah, di sini kita masukkan status. Jadi jangan lupa dot apply. Nah, jadi di sini kita akan membuat suatu database dengan nilai login. Nah, login value-nya apa? Value-nya adalah boolean, true atau false. Kita sudah masuk atau belum. Nah, karena di sini ada set status, maka kita juga butuh satu lagi untuk mengambil value-nya. Get status, fun get status. Terus kita parsing dia sebagai boolean. Nah, return-nya apa? Return-nya kita ambil nilai dari login ini, karena kita tadi kan sudah set di sini, jadi kita keluarkan nilainya di sini, sp.get boolean, karena nilainya kita mau boolean login di sini. Nah, terus dia juga minta default value-nya. Default value-nya itu apa? Default value-nya dia akan false. Jadi pertama dia nilainya akan false. Nanti ketika kita sudah set statusnya sebagai login atau kita set statusnya false atau true, nah nanti dia akan mengikuti dari apa yang kita simpan tadi. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung balik aja ke main activity. Di main activity ini kita panggil dulu search preference kita tadi, private read var. Kita kasih nama S aja biar nggak terlalu panjang. Preference. Nah, seperti ini. Terus kita inisialisasikan di sini. S sama dengan search preference nilainya this. Artinya this activity ini. Setelah itu baru kita panggil di sini s.get status. Ini status login aja. Kita rename status login. Nah, jadi ketika status loginnya dia true atau benar, dia akan
mengarah ke fragment akun. Ketika dia false atau belum login, dia akan mengarah ke activity login. Oke, seperti itu. Terus kita coba buka dulu pada bagian loginnya. Kita buka pada bagian login. Di sini, oke, kita run aja dulu. Kita run dulu aja gimana hasilnya. Oke. Coba kita klik akun, maka karena statusnya tadi masih belum login atau masih false, dia akan mengarah ke activity akun. Terus kita akan coba ketika kita klik masuk, dia akan statusnya kita rubah menjadi true. Jadi ketika kita nanti klik akun di sini, dia tidak mengarah ke main activity lagi, ke activity login maaf, tapi dia akan mengarah ke fragment akun. Gitu. Jadi di sini kita, jadi di sini kita rubah dulu, kita kasih ID-nya btn proses login. Ya, ini saya tadi sudah membuat background untuk membuat background ini, background masuk dan background daftar ini seperti yang ada di contoh ini. Pada bagian REST ini saya sudah tambahkan, nanti teman-teman bisa download aja di GitHub, pasti ada button login 1 sama BG button login 2. Jadi ini pada bagian backgroundnya ganti aja btn login 1, nah kan sama kan. Terus pada background yang untuk register daftar ganti aja BG btn 2. Terus nah ini kan karena warnanya putih tidak kelihatan, ini buka aja pada bagian button ini, kita ngambil warnanya ini, kita kembali ke login activity. Nah, pada text colornya rubah menjadi warna tadi. Nah, seperti ini kan. Di sini dia sudah ya 11-12 lah, hampir sama persis ya warnanya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke activity loginnya. Ini kita tutup aja semua karena sudah tidak perlu. Berbeda dengan fragment, kalau pada fragment kita harus menginisialisasikan semua layout yang ada di layout mainnya. Tapi kalau activity kita tidak perlu menginisialisasi itu, kita langsung panggil aja. Kita panggil ID ini. Jadi di sini kita panggil button proses login. Nah, udah gitu aja. Terus .set on click listener. Setelah itu di sini kita kasih kita panggil dulu yang serve preference kita tadi, lead var as shared preference. Terus kita panggil di sini S sama dengan shared preference .this. Nah, terus baru kita bisa gunakan shared preference-nya S set status login. Nah, karena kita anggap saja ketika kita klik button masuk ini, kita anggap saja sekarang kita sudah masuk gitu aja. Jadi di sini kita anggap kita nilainya true. Kita anggap kita sudah masuk. Oke, jadi kalau kita run, kita coba. Kalau kita coba, by default tadi nilainya false karena kita belum set status kita. Maka ketika saya klik akun, dia masih mengarah ke activity login. Jadi ketika nanti kita klik masuk, kita akan panggil function ini, kita set statusnya true. Jadi ini kita sudah dianggap kita sudah masuk. Kalau kita kembali, kita klik akun, pasti dia akan mengarah ke fragment akun. Seperti itu. Karena kita tadi sudah membuat statusnya, status login kita masuk. Kalau kita coba clear aplikasi ini, kita clear aja, kita tutup, kita buka.
maka ketika kita klik masih tersimpan di database aplikasinya bahwa kita sudah login. Jadi kita tidak perlu login lagi. Nah, untuk logoutnya bagaimana? Nah, kita buat dulu pada bagian fragment akunnya ini, kita buat button login. Ini saya percepat aja. Oke, di sini sudah. Jadi saya pada bagian fragment akun saya buat satu button logout. Untuk layoutnya seperti ini. Jangan lupa dikasih ID. Setelah itu pada bagian akun fragment kita buat variabel start preference sama button. Setelah itu seperti di fragment home, kita buat inflator fragmentnya ini kita buat pada view, terus return-nya kita ganti view ini, terus pada bagian button logout-nya kita kasih value-nya button logout seperti sebelumnya. Ini jangan lupa. Terus ketika kita klik button logout, kita kasih status login-nya menjadi false, artinya kita logout atau kita beralih lagi, kita belum masuk, seperti itu. Jadi kalau kita coba taran lagi. Nah, oke, kita klik akun. Karena kita tadi sudah login, kita coba logout sekarang. Kita klik logout. Tidak terjadi apa-apa karena kita cuma set dia statusnya menjadi false. Kalau kita coba pindah ke home, kita balik ke akun lagi. Nah, dia mengarah ke login lagi karena kita tadi sudah logout. Kita set value status loginnya menjadi false. Kita coba masuk lagi, kita back, terus kita balik ke home, kita coba klik akun, maka dia bisa masuk ke fragment akunnya. Kita logout sekali lagi, kita masuk ke akun lagi, kembali lagi, seperti itu. Ini adalah cara simpel untuk menghandle apakah kita sudah login atau belum. Mungkin ini dulu untuk sesi kali ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan coba membuat form login. Jadi ada email, ada password, kita klik masuk, baru kita kembali ke main activity-nya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tinggalkan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like, subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.